Tutiningsi dengan NIM 195221168 dari kelas AKS 3E. Perkenalkan, nama saya Tiara Amelia Putri dari kelas akuntansi 3E NIM 1952211169. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Miftah Bika Putri, NIM 195221175, kelas akuntansi syariah 3E. Perkenalkan, saya Nurrohimah, NIM 195221193, kelas akuntansi syariah 3E, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Saya akan menjelaskan tentang pengertian etika dan filsafat etika Islam. Yang pertama yaitu pengertian etika. Etika berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu ethos, yang berarti kebiasaan atau karakter. Secara istilah, etika adalah studi sistematis tentang sifat, konsep nilai, baik, buruk, harus, benar, salah, dan lain sebagainya, serta prinsip-prinsip umum yang membenarkan kita untuk mengaplikasikannya atas apa saja. Etika ini dapat dimaknai sebagai dasar moralitas seseorang dan sebagai filsuf dalam berperilaku. Dalam Islam, istilah yang paling dekat dengan etika adalah khuluq, yaitu yang berarti tabiat, budi pekerti, kebiasaan, kesatriaan, dan keprawiraan. Dalam Islam, etika berarti sifat dan moral yang dianjurkan yang tercantum dalam Al-Quran dan hadis. Dengan begitu, dapat kita simpulkan bahwa etika adalah suatu prinsip, norma, dan standar perilaku yang mengatur individu maupun kelompok yang membedakan apa yang benar dan apa yang salah. Dan kita juga dapat mengetahui pengertian dari etika bisnis, yaitu seperangkat prinsip dan norma di mana para pelaku bisnis harus berkomitmen dalam bertransaksi, berperilaku, berrelasi agar mencapai tujuan bisnisnya. Selanjutnya yaitu filsafat etika Islam. Terdapat 5 konsep dasar filsafat etika Islam, yaitu yang pertama keesaan, yang kedua keseimbangan, yang ketiga kebebasan, yang keempat tanggung jawab, dan yang terakhir adalah kebajikan. Yang pertama yaitu keesaan. Keesaan dicerminkan dalam konsep tauhid dan merupakan dimensi vertikal, di mana keesaan ini menggabungkan ke dalam sifat homogen semua aspek yang berbeda-beda dalam kehidupan seseorang muslim, seperti kehidupan ekonomi, politik, masyarakat, dan agama. Serta keesaan ini menekankan gagasan mengenai konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh. Prinsip ini menghasilkan keyakinan kesatuan dunia dan akhirat serta kesatuan umat muslim. Yang kedua yaitu keseimbangan. Keseimbangan ini menggambarkan tentang dimensi horizontal ajaran Islam dan berhubungan dengan segala sesuatu yang ada di alam semesta. Hukum dan tantangan yang kita lihat pada alam semesta mencerminkan keseimbangan yang harmonis. Keseimbangan merupakan landasan fikir dan kesadaran dalam pemanfaatan dan pengembangan harta benda agar tidak menyebabkan kebinasaan bagi manusia. Akan tetapi, hal tersebut dapat menjadi media untuk menuju kesempurnaan jiwa manusia sebagai khalifah. Keseimbangan ditekankan oleh Allah dalam menyebut umat Islam sebagai umatan wasatun, yaitu yang berarti umat Islam memiliki kebersamaan, kedinamisan dalam gerak, arah, dan tujuan, serta memiliki aturan kolektif yang berfungsi sebagai penengah atau pembenar. Yang ketiga yaitu kebebasan. Manusia diberikan kehendak kebebasan untuk mengendalikan kehidupannya sendiri. Manusia diberi kemampuan untuk berpikir dan membuat keputusan untuk memilih jalan hidup yang diinginkan. Akan tetapi, kemampuan manusia untuk bertindak tanpa adanya paksaan harus sesuai dengan parameter ciptaan Allah, serta posisinya sebagai khalifah di muka bumi. Ketika manusia memilih untuk menjadi seorang muslim, maka mereka harus tunduk kepada Allah dan harus berperilaku sesuai dengan aturan dan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah. Yang keempat yaitu tanggung jawab. Berhubungan dengan kebebasan yang dimiliki oleh manusia, setiap perbuatan yang dilakukan akan diminta pertanggungjawaban, baik tanggung jawab terhadap dirinya sendiri maupun masyarakat atau lingkungannya. Dengan demikian, semakin besar wilayah kebebasan, maka akan semakin besar pula pertanggungjawaban moralnya. Tanggung jawab merupakan prinsip
dinamis yang berhubungan dengan perilaku manusia untuk mempertahankan kualitas keseimbangan dalam masyarakat. Islam membagi tanggung jawab menjadi dua, yaitu yang pertama fard al-ain dan fard al-kifayah. Fard al-ain yaitu tanggung jawab individu yang tidak dapat dialihkan, sedangkan fard al-kifayah yaitu tanggung jawab kolektif yang dapat diwakilkan oleh sebagian kecil orang. Dan yang terakhir adalah kebajikan atau ihsan, yaitu merupakan tindakan yang menguntungkan bagi orang lain tanpa adanya suatu kewajiban tertentu. Dalam Islam, ihsan ini sangat dianjurkan, bahkan secara fundamental merupakan bagian dari 3 pilar Islam, yaitu akidah, syariah, dan ihsan. Selanjutnya, pentingnya etika bisnis Islam. Bisnis berhubungan erat dengan etika dan moralitas. Pebisnis bukan hanya menjalankan pekerjaannya mencari keuntungan material, namun juga mensejahterakan kehidupan masyarakat luas. Secara umum, etika bisnis berfungsi menggugah kesadaran moral pelaku bisnis untuk berbisnis secara baik dan etis, didasari dengan nilai-nilai luhur yang bermanfaat bagi konsumen, masyarakat, dan demi menjaga nama baik bisnis sendiri dalam jangka panjang. Pentingnya suatu etika dalam bisnis terdapat dalam fungsi etika bisnis Islam yang dijalankan oleh etika bisnis Islam, yakni yang pertama, etika bisnis berupaya mencari cara untuk menyelaraskan dan menyerasikan berbagai kepentingan dalam dunia bisnis. Yang kedua, etika bisnis juga mempunyai peran untuk senantiasa melakukan perubahan kesadaran bagi masyarakat tentang bisnis, terutama dalam bisnis Islam. Yang ketiga, etika bisnis, terutama etika bisnis Islam, juga bisa berperan memberikan suatu solusi terhadap berbagai persoalan bisnis modern ini yang kian jauh dari nilai-nilai etika. Selanjutnya, penerapan filsafat etika Islam dalam bisnis. Yang pertama, keesaan. Seorang pebisnis muslim tidak akan berbuat diskriminan terhadap pekerja, pemasok, pembeli, ataupun siapapun pemegang saham dalam perusahaan tersebut atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, ataupun agama. Pebisnis selalu berbuat etis karena hanya takut dan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak menimbun kekayaan dengan keserakahan. Konsep amanah atau kepercayaan berperan penting karena semua harta bersifat sementara dan harus digunakan secara bijaksana. Yang kedua, keseimbangan. Islam tidak ingin menciptakan sebuah masyarakat pedagangnya syahid yang berbisnis semata demi alasan kedermawanan. Islam ingin mengekang kecenderungan sikap serakah manusia dan kecintaannya untuk memiliki barang-barang, tidak berbuat kikir maupun boros karena keduanya dikutuk baik dalam Al-Quran maupun hadis. Penerapan filsafat Islam dalam bisnis yang ke-8 yaitu kebebasan. Berdasarkan kehendak bebas ini, manusia memiliki kebebasan untuk membuat kontrak dan menempatinya atau mengingkarinya. Seorang muslim yang telah menyerahkan hidupnya pada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menepati semua kontrak yang dibuatnya. Seperti pada surat Al-Maidah ayat 1, "Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji itu." Kemudian, kaum muslimin harus mengekang kehendak bebasnya untuk bertindak berdasarkan aturan-aturan moral seperti yang telah digariskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sudut pandang ekonomi, Islam menolak prinsip laissez-faire dan keyakinan barat terhadap konsep tangan yang tak terlihat karena aspek kunci dalam diri manusia adalah nafs amarah, maka ia akan cenderung menyalahgunakan sistem seperti ini. Yang ke-9 yaitu tanggung jawab. Pengusaha muslim harus memikul tanggung jawab tertinggi atas tindakannya sendiri. Hal ini berkaitan dengan firman Allah, Quran Surat Al-Mudathir ayat 38, yang artinya setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Kemudian, sekali seorang pengusaha muslim mengucapkan janjinya atau terlibat dalam sebuah perjanjian yang sah, maka harus ditepati. Yang terakhir yaitu kebajikan. Ada 6 bentuk penerapan kebajikan yang diuraikan oleh Al-Ghazali. Yang pertama, jika seorang membutuhkan sesuatu, maka orang lain harus memberikannya
dan mengambil keuntungan yang sedikit mungkin. Yang kedua, jika seorang membeli sesuatu dari orang miskin, akan lebih baik baginya untuk kehilangan sedikit uang dengan membayarkannya lebih dari harga yang sebenarnya. Yang ketiga, bertindak bijaksana dalam hal pembayaran dan peminjaman. Yang keempat, mengembalikan barang-barang yang telah dibeli seharusnya diperbolehkan. Yang kelima, menjadi tindakan baik bagi peminjam jika mereka membayarkan utang tanpa harus diminta dan jika mungkin jauh-jauh hari sebelum waktu pembayarannya. Yang keenam, ketika menjual barang secara kredit, seorang harus cukup bermurah hati, tidak memaksa orang yang tidak mampu membayar tepat waktu. Prinsip etika bisnis konvensional. Menurut Sonny Keraf, terdapat 6 prinsip etika bisnis konvensional. Yang pertama yaitu prinsip otonomi. Diartikan sebagai manusia harus mampu mengambil keputusan dan juga bertindak berdasarkan dengan kesadaran mengenai apa yang harus ia lakukan. Yang kedua yaitu prinsip kejujuran. Kejujuran merupakan kunci suatu keberhasilan. Dalam kejujuran terdapat 3 ruang lingkup. Yang pertama yaitu kejujuran dalam pemenuhan syarat-syarat dan juga kontrak. Yang kedua yaitu jujur dalam penawaran suatu barang ataupun jasa berdasarkan mutu dan juga harga. Yang ketiga yaitu kejujuran dalam hubungan intern suatu perusahaan. Prinsip yang ketiga adalah prinsip keadilan. Kemampuan manusia untuk berlaku sama dan juga berdasarkan dengan aturan adil, kemudian kriteria yang rasional, objektif dan juga mampu dipertanggungjawabkan. Yang keempat yaitu prinsip saling menguntungkan. Saling menguntungkan di sini diartikan sebagai semua pihak harus mampu saling menguntungkan satu sama lain. Yang kelima yaitu prinsip integrasi moral. Dalam bertindak, suatu perusahaan harus mampu menjaga nama baik pemimpin dan juga nama baik perusahaan tersebut. Yang terakhir yaitu prinsip laba. Mengambil keuntungan semaksimal mungkin tanpa merugikan pihak lain. Pendapat dasar dalam merumuskan etika bisnis. Yang pertama yaitu utilitarian approach. Diartikan bahwa setiap tindakan harus berdasarkan dengan konsekuensinya. Sehingga ketika seseorang bertindak harus mengikuti cara yang dapat menghasilkan suatu manfaat untuk masyarakat. Yang kedua yaitu individual right approach, yaitu setiap tindakan harus menghormati hak dasar manusia. Yang ketiga yaitu justice approach. Diartikan bahwa setiap keputusan harus mempunyai kedudukan yang sama dan juga adil, baik dalam melayani perseorangan ataupun kelompok. Hubungan bisnis dan tantangan pengembangan etika. Bisnis merupakan organisasi yang di dalamnya terdapat hubungan di antara pihak-pihak yang melakukan aktivitas bisnis. Kemudian pihak-pihak di dalamnya tersebut diantaranya yaitu manajer, karyawan, pemasok, pemilik modal, kemudian masyarakat, distributor, dan juga pemerintah. Tantangan pengembangan yang pertama yaitu inovasi dan juga lapangan kerja. Banyak pegawai yang menganggap bahwa inovasi baru mengecilkan kemampuan mereka, sehingga para pengusaha harus mampu menyeimbangkan antara inovasi teknologi baru dengan tenaga kerja. Yang kedua yaitu pasar dan juga pemasaran. Penyalahgunaan kekuatan pasar melalui monopoli merupakan permasalahan yang sangat klasik. Bagaimana pasar dan pemasaran itu dilakukan. Yang ketiga yaitu tantangan multinasional. Perusahaan internasional sangat mempengaruhi perkembangan kehidupan ekonomi dan juga sosial masyarakat dalam suatu negara.